Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima untuk mata kuliah Bahasa Pemrograman 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai function. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan fungsi. Mengapa kita harus menggunakan fungsi? Ada 3 jawaban mendasar mengapa kita harus menggunakan fungsi. Yang pertama adalah separation of functions. Yang kedua adalah code reuse or modularization. Kemudian yang ketiga adalah simplify code updates or change. Untuk memahaminya, kita akan membuat sebuah project baru di IntelliJ IDEA. Silahkan dibuka. Kemudian klik New Project. Kemudian centang untuk Kotlin atau JVM. Kemudian diklik Next. Kemudian beri nama projectnya dengan functions. Untuk artifak coordinates-nya, group ID-nya kita sesuaikan dengan Amikom. Seperti ini. Kemudian klik Finish. Tunggu sampai Gradle build-nya selesai. Ini akan membutuhkan beberapa saat tergantung dari koneksi internet dan spesifikasi dari masing-masing komputernya. Ketika sudah selesai di Kotlin, diklik kanan, kemudian pilih New, pilih Kotlin File. Kemudian kita akan membuat file dengan nama y-functions. Kemudian klik File. Kemudian kita akan membuat fungsi main. Di dalam fungsi main ini kita akan membuat 3 array ya. Untuk array yang pertama saya beri nama hari. Kemudian hari ini isinya data saya paste seperti ini. Kemudian untuk array yang kedua saya beri nama pasar. Untuk pasar isinya akan saya copy dan saya paste seperti ini. Kemudian yang array ketiga saya beri nama bulan. Kemudian untuk isinya saya copy dan saya paste seperti ini. Oke. Pada normalnya untuk mencetak hari, pasar maupun bulan ini kita akan melakukan perulangan terhadap semua data yang ada di dalam array tersebut. Jadi untuk mencetak hari kita buat for h in hari, kemudian kita print yaitu $h, kemudian di bawah kita cetak print ln. Kemudian untuk pasar dan bulan kita juga akan mencetak hal yang sama. Sebelumnya kita akan mencoba merunning fungsi ini. Kita lihat untuk hasilnya seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti data yang tertulis di sini. Untuk mencetak pasar dan bulan, berarti saya harus mengcopy ini menjadi 2 kali. Hanya yang kedua kita ganti menjadi pasar. Dan yang ketiga kita ganti menjadi bulan. Nah, untuk huruf H-nya ini boleh diganti, boleh tidak. Kalau misalkan saya ganti dengan P, berarti di sini juga saya ganti dengan P. Yang bulan pun juga sama. Kalau ini ganti B, berarti di sini menjadi B. Kemudian kita akan running kembali. Hasilnya seperti ini. Semua data akan tercetak dengan berurutan. Nah. Masalah yang pertama yang akan kita bahas adalah separation of functions. Dengan kita membuat sebuah fungsi, pada hal ini kalau kita lihat di baris ini itu hampir sama dengan baris ini dan juga hampir sama dengan baris yang ada di bawahnya. Nah. Kemudian di bagian atas ini adalah bagian inisialisasi. Nah, kemudian di sini adalah bagian mencetak. Nah, kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama cetak. Kemudian parameternya adalah arrays. Tipe datanya adalah array of
string. Kemudian untuk mencetak ini kita akan copy salah satu baris yang ada di sini, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian arrays ini kita copy ke sini. Kemudian H ini kita ganti menjadi item misalkan. Otomatis di bawah juga harus kita ganti menjadi item. Nah, untuk mencetak hari, kita cukup memanggil fungsi cetak saja. Cetak hari. Nah, kita lihat hasilnya, kita running. Ya. Kalau kita mau mencetak pasar atau sekalian cetak bulan, kita running. Ya, outputnya persis sama dengan yang sebelumnya, yaitu akan mencetak array dipisahkan dengan koma. Nah, berarti dengan adanya fungsi, maka concernnya akan terpisah. Di atas khusus untuk inisialisasi, kemudian sini khusus untuk cetak. Proses cetaknya bagaimana? Itu akan ada di bagian sini, di detailnya. Kemudian yang kedua adalah code reuse or modularization. Kalau kita perhatikan, untuk mencetak 3 hal ini di atas, hari, pasar, dan bulan, kita tadi menulis 3 kali perulangan di bawah ini. Nah, ini kurang efisien cara kode ketika kita cetak, kita tulis kode 3 kali di sini. Agar lebih efisien, maka kita akan menggunakan kode yang sama. Maka kita masukkan kode tersebut ke dalam sebuah fungsi, kemudian kita panggil fungsi tersebut. Kemudian alasan yang ketiga adalah simplify code update or change. Maksudnya adalah ketika kita akan merubah tampilan, misalkan kalau ini kita running hasilnya seperti ini, kemudian kalau komanya ini mau kita ganti dengan tanda ini, ketika kita play, maka semuanya akan sudah berubah. Tapi jika kita tidak menggunakan fungsi, maka kita harus merubah satu-satu di masing-masing perulangan yang ada di atas. Itulah mengapa sangat wajib menggunakan fungsi ketika kita menemukan 3 hal yang ada di sini. Untuk selanjutnya, ini adalah sintak penulisan fungsi pada bahasa Kotlin, yaitu dimulai dengan kata kunci fun, yang artinya adalah function, diikuti dengan spasi, dan diikuti dengan function name atau nama fungsi. Nama fungsi ini aturannya adalah semuanya harus menggunakan huruf kecil. Apabila ada 2 kata, maka 2 kata itu disambungkan dan permulaan kata kedua itu harus dengan huruf besar. Kemudian setelah itu diikuti buka kurung dan tutup kurung. Di dalam kurung ini adalah parameternya. Dalam hal ini ada 2 parameter yaitu A dan B. A dan B adalah nama parameter dan tipe datanya adalah integer. Untuk nama parameternya, ini wajib menggunakan huruf kecil, sama dengan nama fungsinya. Apabila lebih dari 1 kata, maka digabung, permulaan kata berikutnya harus menggunakan huruf besar. Kemudian di sini diikuti return type, atau output dari fungsi ini. Ketika kita menambahkan return type, maka wajib hukumnya di baris terakhir dari fungsi tersebut ada kata return. Return ini adalah suatu keyword atau kata kunci untuk fungsi tersebut dapat mengeluarkan output, dalam hal ini berupa integer. Kemudian setelah itu ada kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Di dalam kurung kurawal ini adalah body fungsi atau function body. Di sini akan dijelaskan apa yang akan dilakukan secara detail oleh fungsi tersebut. Ada banyak sekali istilah-istilah fungsi di dalam Kotlin. Yang pertama adalah user defined. Ini maksudnya adalah fungsi yang dibuat oleh user. Yaitu yang pertama adalah single expression, ada argumen, ada return. Kemudian yang berdasarkan function scope-nya ada 3, yaitu ada local function, ada member function, ada extension function. Kemudian ada beberapa notasi, yaitu ada infix, ada operator, ada tail reg. Kemudian untuk fungsi generik
ada 3 hal. Yang pertama adalah declaration side variance, kemudian ada type projections, kemudian ada star projections. Kemudian untuk higher order function, ada function types, ada lambda expression, dan ada anonymous function. Kemudian selain itu ada inline function, yaitu ada inline, no inline, dan private. Kemudian yang terakhir untuk coroutine, nanti ada kata kunci, yaitu suspend. Untuk selanjutnya adalah user defined function. Maksudnya adalah fungsi yang didefinisikan oleh user. Di dalam Kotlin, ketika kita menulis fungsi, ada 2 cara. Dengan cara biasa maupun dengan cara single expression. Untuk mempraktekannya, kita akan membuka IntelliJ IDEA, kemudian kita buat file baru, klik kanan New, Kotlin file, kita beri nama user define. Kemudian kita buat fungsi utama, fun main, seperti ini. Kemudian ada 2 data, val x sama dengan 5, val y sama dengan 9. Kemudian kita buat fungsi add, fun add. Untuk parameter pertama adalah a, tipe datanya adalah integer. Parameter kedua b, tipe datanya adalah integer. Kemudian outputnya adalah integer. Kemudian buka kurung kurawa. Kita perlu return, yaitu A plus B. Kemudian kita akan panggil fungsi ini. Val Z sama dengan, kita panggil add, parameter pertama ini integer, kita gunakan X, parameter kedua adalah integer juga, kita beri nama Y. Kemudian kita akan cetak println X, println Y, println Z. Kemudian kita running. Hasilnya seperti ini, 5, 9, dan 14. Yang pertama adalah X dimasukkan ke dalam fungsi add menjadi parameter pertama. Yang kedua adalah Z dimasukkan di dalam fungsi add di parameter kedua. Kemudian X dan Y ini di dalam body fungsi, X ini diganti dengan A, kemudian Y diganti dengan B. Kemudian di dalam bodinya sendiri akan mereturn A plus B, berarti X plus Y. Kemudian hasilnya adalah 14. 5 tambah 9 hasilnya adalah 14. Ini adalah penulisan fungsi dengan cara biasa. Kalau kita ingin menulis dengan cara single expression, maka akan lebih pendek. Kita akan copy ini, klik kanan copy. Kemudian di sini kita paste. Ini akan error karena dalam satu file tidak boleh ada 2 fungsi dengan nama yang sama. Oleh karena itu yang di bawah saya ganti menjadi add single. Kemudian di bagian kurawal ini akan saya hapus. Saya ubah menjadi sama dengan A plus B. Untuk membuktikannya, saya akan membuat variabel baru Z single sama dengan add single X, Y. Kemudian akan kita cetak yet single. Kemudian kita run. Hasilnya adalah 5 tambah 9, 14. Ketika kita menggunakan add, hasilnya 14. Menggunakan add single, hasilnya adalah 14. Artinya, penulisan fungsi dengan cara seperti ini, itu sama persis dengan penulisan fungsi dengan cara seperti ini. Tentunya yang di bawah akan lebih simple. Untuk dapat menulis fungsi menjadi single expression, syaratnya adalah body fungsi itu hanya terdiri dari 1 baris saja. Jika body fungsinya lebih dari 1 baris, misalkan di sini ada println A, maka ini tidak bisa kita inputkan di sini, karena pasti akan terjadi error.
Namun kalau hanya satu baris, tidak ada ini, kita bisa menulis menjadi single expression. Di dalam bahasa Kotlin, untuk penulisan argumen pada fungsi terdapat 4 cara. Yang pertama adalah named, yang kedua adalah default, yang ketiga adalah varargs, kemudian yang keempat adalah lambda. Untuk mempraktikannya, kita buka kembali IntelliJ IDEA, kemudian kita buat sebuah fungsi baru dengan nama bagi. Kemudian ada dua parameter, yang pertama adalah A, tipe datanya adalah double, kemudian yang kedua adalah B, tipe datanya adalah double. Kemudian fungsi ini outputnya adalah double juga. Cara kerjanya adalah A dibagi dengan B. Kemudian kita akan panggil fungsi ini. Kita panggil fungsi println, kemudian di dalamnya kita panggil fungsi bagi. Parameter pertama A sama dengan 10, kemudian untuk B sama dengan 12, seperti ini. Kemudian ketika kita running, maka outputnya adalah 0,833. Di sini kita perhatikan bahwasannya untuk A dan B ini sudah tertulis di dalam parameternya. Maksudnya adalah nilai A ini adalah 10, nilai B adalah 12. Apabila kita balik, B-nya di depan, kemudian A-nya di belakang, kemudian kita running kembali, maka nilainya menjadi 1,2. Nah, pada intinya, A akan dibagi B. Seperti ini, A dibagi B. Untuk posisinya ini tidak menjadi masalah ketika kita menggunakan nama argumen atau named argumen. Di dalam Kotlin kita juga bisa menggunakan default argumen. Contohnya pada coding ini kita akan menambahkan default argumen untuk B yaitu sama dengan 10.0. Artinya ketika B ini tidak diisi, parameternya dikosongi, maka secara otomatis nilai 10 ini menjadi nilai dari B. Jadi untuk di atas ini, jika kita hapus seperti ini, kemudian kita running, maka otomatis nilainya adalah 1,2. Karena A-nya 12 dibagi 10 berarti 1,2. Kalau misalkan di sini kita hilangkan A sama dengannya, seperti ini, maka nilainya sama, 1,2. Kalau kita ganti menjadi 15 misalkan, kemudian kita running kembali, maka nilainya akan menjadi 1,5. Dengan default argumen, ini akan mempermudah kita ketika fungsi-fungsi yang kita buat ini memiliki parameter yang cukup banyak, kemudian bisa diisi dengan nilai default. Untuk selanjutnya adalah varargs. Apa itu varargs? Kita akan coba kembali di IntelliJ IDEA. Kemudian kita akan buat fungsi sama seperti di atas. Kita copy, kemudian kita paste di bawah. Kemudian kita ganti namanya menjadi tambah. Kemudian parameter yang kedua, yang B, ini kita ganti menjadi varargs. Seperti ini. Kemudian untuk B sendiri, ini kita panggil fungsi sum. Kemudian kita akan mencoba memanggil fungsi tambah ini. Caranya println, kemudian di sini tambah, kemudian untuk A kita isi misalkan 10, B kita isi 12. Kemudian kita coba untuk running. Nah, nilainya adalah 22, 10 tambah 12. Namun yang menarik di sini adalah varargs itu bisa menerima beberapa parameter sekaligus. Jadi kalau ini kita tambahkan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita running kembali. Maka yang terjadi adalah jumlahnya 102, yaitu penjumlahan antara 10 dengan angka yang ada di sini. Nah, semuanya dijumlahkan. Nah, jadi, varargs itu adalah parameter yang akan diubah menjadi satu array. Jadi, B ini adalah array. Kemudian di dalam pengisiannya, ketika memanggilnya, kita cukup dipisahkan dengan koma seperti ini. Ini untuk A, ini untuk B.
Kalau seumpama kita hanya menggunakan satu saja, seperti ini, kemudian A-nya kita hilangkan, kemudian kita panggil lagi, maka nilainya adalah 102, yaitu nilai dari semua yang ada di sini. Kalau misalkan kita tambahkan lagi, misalkan begitu, kemudian kita running, nilainya harusnya menjadi 202. Nah, B ini merupakan Farad dan dia adalah sebuah array. Kita bisa mencetak ukuran dari array ini. Kalau kita running, maka nilainya adalah 7. Maksudnya apa? Array dari B ini terdiri dari 7 elemen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan kita juga bisa mencetak rata-ratanya. Ini harus kita konversi ke integer. Kemudian kita running kembali, maka hasilnya seperti ini. Rata-rata dari angka yang ada di sini adalah 28. Kemudian khusus untuk lambda argumen, ini akan kita bahas secara spesifik di materi pertemuan selanjutnya mengenai high order function atau lambda. Di dalam Kotlin, fungsi memiliki dua jenis return type. Yang pertama adalah unit, yang kedua adalah explicit. Dari beberapa fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, ini memiliki return type explicit. Contohnya fungsi add memiliki return type integer. Kemudian fungsi tambah memiliki return type integer. Kita akan membuat fungsi baru dengan return type-nya unit. Contohnya adalah cetak. Kemudian parameter pertama adalah A dengan tipe data adalah integer. Kemudian return type-nya kita buat menjadi unit. Dan kemudian langsung ke body function-nya. Kita akan memanggil println di dalamnya, yaitu kita akan mengetik nilai A adalah $A. Kemudian kita akan memanggil fungsi tersebut di atas. Cetak, kita isi angka misalkan 10. Kemudian kita running. Maka muncul yang paling bawah sini adalah nilai A adalah 10. Karena ini adalah fungsi dengan return type unit, maka kita bisa hilangkan kata -2 unit di sini. Kemudian kalau kita jalankan kembali, maka hasilnya tetap sama. Nah, inilah fungsi dengan return type unit. Di dalam control flow, kita memahami bahwasannya ada break dan continue. Di dalam fungsi ada return. Untuk implementasinya, kita akan mencoba membuat sebuah fungsi dengan nama nilai. Parameter dari fungsi ini adalah angka dengan tipe data integer. Kemudian, return type-nya adalah char. Kemudian, untuk body fungsinya, kita akan cek if angka lebih dari 80, maka return-nya nilainya adalah A. Kemudian kita akan cetak di bawahnya, bahwasannya A lewat. Kemudian kita akan copy ini di bawahnya. Kemudian batasnya kita ubah menjadi 60, kemudian regionnya menjadi B. Kemudian di sini kita cetak B lewat. Kemudian yang terakhir, kita akan langsung memberikan nilai E. Nah, kemudian fungsi ini akan kita panggil di atas. Kita akan membuat sebuah variabel angka sama dengan 90. Kemudian kita akan membuat variabel huruf sama dengan kita panggil fungsi yang ada di bawah tadi. Kemudian isi dari parameternya adalah angka. Kemudian kita cetak hasilnya. Nilai akhir adalah huruf. Ketika ini kita jalankan, maka di outputnya akan muncul nilai akhir adalah A. Berarti apa? Berarti di dalam fungsi ini yang dipanggil hanya baris ini saja.
Nah, baris di bawahnya tidak dipanggil. Kenapa? Karena nilainya angka tadi 90 dan 90 itu lebih besar dari 80. Karena ini true, maka langsung return. Seperti break dan continue, ketika ada return, maka coding setelahnya tidak akan dijalankan. Namun kalau misalkan kita ubah nilainya menjadi 65, kemudian kita running kembali, di sini akan muncul A lewat. Berarti apa? Berarti baris kode ini akan dieksekusi. Berarti return ini tidak dieksekusi. Karena angkanya itu 65. Nah, berarti tidak lebih besar dari 80. Sehingga return tidak dieksekusi dan baris ini dieksekusi. Sehingga di sini muncul A lewat. Kemudian selanjutnya, langsung muncul nilai akhir adalah B. Nah, ketika dicek apakah 65 itu lebih besar dari 60, jawabannya adalah true. Sehingga langsung return B dan nilai akhir adalah B. Kalau di atas kita ubah lagi angkanya, misalkan menjadi 30, kemudian kita running kembali, maka akan muncul A lewat, B lewat. Nah, artinya codingnya akan dijalankan sampai sini, kemudian sampai sini. Nah, sampai terakhir return E, sehingga nilai akhir adalah E. Pada intinya, return itu hampir sama dengan break atau continue, yang dia akan menghentikan operasi dalam fungsi tersebut ketika return dipanggil di kode tersebut. Kemudian berdasarkan skopnya, di dalam Kotlin, fungsi itu dibagi menjadi 3, yaitu local function, kemudian member function, yang ketiga adalah extension function. Local function adalah fungsi yang bisa berada di dalam sebuah fungsi, atau istilah lainnya adalah nested function. Untuk itu kita langsung saja kita membuat file baru di Kotlin, klik kanan, new, kita buat Kotlin file atau kelas, kita beri nama function scope. Kemudian kita buat fungsi main, fun main, kemudian seperti ini. Nah, kita akan membuat fungsi lokal, kan seperti ini. Kemudian, di dalam fungsi lokal ini, kita akan mencetak ini adalah fungsi lokal. Kemudian kita buat fungsi lagi di dalamnya. Misalkan untuk parameternya adalah A dengan tipe data integer. Kemudian, kita buat seperti ini. Kita akan mencetak hasilnya adalah A kali 5. Kemudian di bawahnya kita akan memanggil fungsi hitung dengan parameternya misalkan 20. Kemudian di main kita akan memanggil fungsi lokal. Ketika kita running, kita coba hasilnya seperti ini. Ini adalah fungsi lokal, ya. Ini akan dicetak. Kemudian hasilnya adalah 100. Nah, karena kita membuat fungsi hitung, parameternya 20, kemudian 20 kali 5, jawabannya adalah 100. Nah, namun fungsi hitung ini tidak bisa dipanggil di main. Nah, kalau kita coba panggil di sini, maka tidak bisa. Kenapa? Karena skop dari fungsi hitung ini hanya ada di dalam fungsi lokal, hanya bisa dipanggil di dalam kurung kurawal ini. Itu tadi merupakan local function. Untuk selanjutnya adalah member function. Member function merupakan fungsi yang berada di dalam sebuah kelas. Untuk materi kelas sendiri akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan. Yang ketiga adalah extension function. Untuk memperhatikannya, kita langsung saja membuat sebuah extension function. Yang pertama fun, kemudian yang kedua kita pilih kelas yang akan kita extend. Kemudian kita tambahkan fungsinya.
Misalkan di sini parameter pertama adalah integer. Kemudian return type-nya adalah integer. Cara kerja fungsinya yaitu this dibagi dengan A. Nah, kemudian cara menggunakannya bagaimana? Kita langsung saja print ln. Misalkan ada angka 100, kita bagi dengan 20. Kemudian kita running. Maka nilainya adalah 5. 100 itu diwakili dengan this, kemudian 20 diwakili dengan A. Nah, ini adalah extension function. Untuk yang selanjutnya adalah notation. Di dalam Kotlin ada 3 notation untuk fungsi. Yang pertama infix, yang kedua operator, yang ketiga tailrec. Untuk infix, kita akan mencobanya dengan cara kita buat file baru, klik kanan, new, Kotlin file, kita beri nama notation. Kemudian kita buat fungsi main. Kemudian kita akan membuat fungsi infix. Infix, int, fun, int, misalkan di sini adalah tambah. Kemudian parameter yang dibutuhkan di sini misalkan A, kemudian tipenya adalah integer. Kemudian return-nya adalah integer juga. Kemudian kita buat return this plus A. Ini adalah fungsi infix kita. Cara menggunakannya kita lihat seperti ini. File hasil sama dengan 10 tambah 20. Kalau kita cetak hasil, kemudian kita running, nilainya adalah 30. Dengan infix ini akan mempermudah kita untuk menulis sebuah expression. Nah, di sini kita cukup menulis 10, spasi tambah spasi 20, hasilnya adalah 30. Tambah sendiri, dia akan menghitung this. Ini adalah yang pertama, sebelah kirinya angka 10. Kemudian A, ini adalah sebelah kanannya adalah 20. Contoh lain penggunaan infix, kita bisa lihat ketika kita membuat sebuah map. Contohnya, ketika kita membuat data, map sama dengan map of, misalkan di sini ada aku, kemudian kita menggunakan to, di sini adalah kamu. To ini bukan keyword dari Kotlin, tapi merupakan sebuah infix, seperti ini. Nah, kita bisa melihat dengan tekan Ctrl, arahkan ke to, kemudian kita klik. Nah, ternyata ini adalah sebuah infix function. Nah, cara kerjanya dengan menggunakan pair. Nah, artinya, ketika aku to kamu ini bisa kita ganti menggunakan pair dari aku, kemudian yang kedua adalah kamu. Nah, ini sama saja. Nah, yang kedua, misalkan di map ini kita isi saya to dia. Nah, tentunya dengan menggunakan infix akan jauh lebih simpel daripada kita panggil fungsinya seperti ini. Untuk selanjutnya adalah operator notation. Kita langsung saja mempraktikkan. Kita buat operator, kemudian fun, kemudian misalkan kita akan membuat operator untuk string. Nah, di dalam string kita bisa memanfaatkan beberapa operator yang ada ini. Nah, contohnya adalah inc. Nah, kemudian untuk implementasinya, ini outputnya adalah sebuah string. Nah, kemudian untuk body functionnya,
Di sini kita akan return this, kemudian spasi this. Bagaimana cara menggunakannya? Misalkan di sini kita buat sebuah file nama sama dengan Afrik. Kemudian nama ini kita plus plus. Kemudian kita cetak. Di atas juga kita cetak agar kelihatan perubahannya. Di sini ada error karena ketika menggunakan increment ini harus berupa var. Kemudian kita running, maka akan muncul yang pertama ini adalah Afrik, kemudian yang kedua adalah Afrik. Artinya operator function ini dia akan melakukan overloading terhadap plus plus ini. Kalau plus plus ini kita dengan kontrol, kita arahkan ke sini, akan diarahkan ke sini. Kalau misalkan tidak menggunakan ini, kita hapus, maka akan error. Artinya, secara alamiah, string itu tidak bisa dilakukan increment. Tapi dengan overloading operator ini, kita bisa melakukan increment terhadap sebuah string. Sebenarnya, untuk pelajaran utuhnya, operator yang bisa di overloading apa saja, itu sudah pernah kita bahas di materi debug data dan operator. Yang ketiga adalah tailrag notation. Tailrag notation digunakan untuk fungsi yang sifatnya rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kita langsung praktekkan. Kita membuat sebuah fungsi dengan notation tailrag, kemudian fun, kemudian kita buat fungsinya dengan nama mundur, kemudian parameter pertama adalah A, dengan tipe data adalah integer. Outputnya adalah integer. Kemudian kita buka kurung dan tutup kurung. Kemudian kita akan cetak nilai dari A. Selanjutnya kita akan membuat pengecekan. Jika A sama dengan 0, maka kita return 0. Sebaliknya, kita akan return fungsi mundur itu sendiri dengan A dikurangi 1. Untuk memanggil fungsi ini, kita cukup panggil di atas dengan mundur. Kemudian misalkan kita isi angkanya 12. Kemudian kita running. Nanti akan muncul angka 12, 11, 10, sampai 0. Fungsi rekursif itu biasanya hampir sama dengan kita menggunakan for maupun while. Namun, dengan adanya tailrag ini akan lebih tertata rapi, kemudian akan membuat penggunaan memorinya lebih efisien. Namun catatannya ketika kita menggunakan tailrag, maka fungsinya itu sendiri harus dipanggil di bagian terakhir atau di bagian tail. Itulah notation tailrag. Insya Allah demikian materi pertemuan kali ini. Untuk fungsi-fungsi yang lain akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika materi ini bermanfaat untuk Anda, maka silahkan subscribe, like, share, dan komen. Banyak salah, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.